Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada kesempatan siang hari ini kita termasuk orang yang terpilih untuk bisa mengisi waktu dengan bercerita. Bercerita tentang sosok manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesempatan waktu kita sama-sama menceritakan tentang sosok beliau ini, penggalan hidup beliau ini bisa membuat kita mendapatkan keberkahan. Sebab Nabi yang mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat padanya 10 kali. Tentu makna salawat kita kepada Nabi ya lazimnya kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita artinya adalah kebaikan dan keberkahan. Dan sekali kita bersalawat, Allah memberikan 10 kebaikan. Sehingga kalau dilihat dari apa yang ada ini, sebenarnya kita yang sangat butuh dengan salawat itu. Sebab kita yang membutuhkan 10 kebaikan yang Allah limpahkan pada diri kita. Nah, salawat itu mungkin hanya beberapa detik. Kita saat ini sekian puluh menit berbicara tentang manusia mulia ini, maka kalau dilihat kebaikannya Masya Allah, mudah-mudahan kita pun berlimpah kebaikan. Ya, jadi kalau dilihat apakah ini punya landasan dalil, ya, sebab orang yang bersalawat sekali aja mendapatkan 10 kebaikan. Kalau salawat itu hitungannya 30 detik, maka semenit kita dapat 20 kebaikan. Kalau 10 menit, berarti kita dapat 200 kebaikan. Ya kalau 30 menit 600 kebaikan. Yang mungkin kebaikan itu yang sangat kita butuhkan. Kalau saat ini kita sedang punya hajat, ya, kebaikan itu yang akan memudahkan hajat kita. Kalau saat ini kita punya kesulitan, kemudahan itu kebaikan itulah yang akan ya, mengangkat kesulitan kita. Ya, maka bismillah kita niatkan sebab tidak ada yang kita ceritakan pada kesempatan kali ini kecuali hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak di luaran sana itu, forum-forum yang kelihatannya dibuat sedemikian rupa, mengeluarkan biaya besar, tapi yang dibicarakan adalah seorang manusia yang pasti tidak jauh lebih baik dari Nabi Muhammad. Dan forumnya juga berarti pasti tidak lebih baik daripada forum yang di dalamnya dibicarakan tentang manusia mulia. Maka bersyukur, saya tadi sampaikan di awal, ini bentuk di mana Allah pilih kita. Kalau kita tidak dipilih Allah, mungkin kita tidak di sini. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala pilih kita, maka kita terpilih untuk menjadi di antara mereka yang waktunya bermanfaat. Bismillah, terakhir kita bicara tentang perang Hunain. Memang agak lengkap dari perang Badar ke perang Hunain. Nah saat ini juga saya akan lompat juga, bukan lompatan yang maju tapi lompatan melihat ke belakang.
Kalau kemarin sudah di Perang Hunain ini di tahun ke-8 Hijriah, setelah Fathu Mekkah. Ya, kemarin kita bahas karena pas di bulan Syawal. Karena di bulan Syawal itu yang terkenal itu diantaranya adalah Fathu Mekkah dan Perang Hunain. Nah sekarang saya mau mengajak kita bercerita tentang fase awal. Ini untuk memberikan semangat tersendiri buat kita. Sebab kita ini kan menjelang bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan di mana banyak syiar Islam hadir ya. Walaupun saat ini kita masih di bulan Dzulqa'dah. Nanti tanggal 17 Mei ya, atau 17 Mei ya, itu akan ada Ru'yatul Hilal. Ya, untuk menentukan apakah esok 1 Dzulhijjah ataukah digenapkan menjadi lusanya 1 Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah ini diantara bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kemuliaan bulan haram ini kita diminta untuk mempersiapkan diri kalau Dzulqa'dah itu. Persiapan menuju Dzulhijjah. Ya, memang banyak yang mengaitkan kemuliaan Dzulqa'dah itu pada Dzulhijjahnya. Termasuk kemuliaan Muharram itu pada Dzulhijjahnya. Walaupun ini pendapat lah dari sebahagian. Yang jelas memang Dzulqa'dah punya kemuliaan sendiri, Dzulhijjah punya kemuliaan sendiri. Nah di bulan Dzulhijjah itu kan banyak syiar. Kurban, haji, ya, itu aktivitasnya, puasa Arafah, itu aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di bulan Dzulhijjah ini. Makanya sekarang kalau kita lihat sudah banyak kambing-kambing di pinggir jalan dijual, sapi-sapi ditawarkan. Ya. Kalau kita bicara tentang ibadah kurban ya, masjid-masjid pasti semua sudah menyampaikan ya bahwa akan dilaksanakan kurban di masjid kami. Lalu yang haji pun begitu, sudah dari tanggal 20 April kemarin itu ya, 20-21 April itu sudah mulai ada informasi yang berangkat haji. Kloter pertama berangkat dari tanah air menuju ke tanah suci. Ya. Jadi bulan ini berita-berita di TV pun ya tidak kalah semarak dengan bulan Ramadan. Ya, kaitan dengan masalah ibadah-ibadah. Nah, kalau kita lihat memang banyak sisi yang bisa kita ambil hikmahnya. Tapi saya mencoba untuk melihat dari sisi dakwah. Ya, karena kan sebahagian dari kita pun akhirnya berdakwah. Berdakwah untuk mengajak orang menunaikan ibadah kurbannya atau berdakwah mengajak orang untuk menunaikan ibadah hajinya. Karena sekarang ini banyak orang yang kalau dilihat dua ibadah ini, kurban ataupun haji, itu rata-rata melihatnya ada kalimat bila mampu. Man istata'a ilaihi sabila, bila mampu. Lalu kalimat bila mampu ini digantungkan setinggi langit, seolah standarnya itu bila mampu ini kayak kalau udah manajer, kalau udah direktur. Jadi kalau udah yang biasa itu kok kayaknya tetap tidak mampu. Padahal kalau kita lihat harga kambing itu berapa kambing? Harga kambing itu 4 juta mungkin udah dapat ya. 4 juta taruhlah itu ya. Kalau 4 juta itu berarti kalau dibagi 12 berarti kurang lebih berapa tuh? Ya. Kalau dibagi 12 tuh sekitar 300-an. Taruhlah 300 gitu aja ya. Kalau 300 berarti sehari itu 10.000. Sehari 10.000. Ya. Kalau tidak mampu sehari 10.000, oke, baru dibilang tidak mampu. Tapi kalau sehari 10.000 mampu. Nah, ini kayaknya kalau enggak korban, nah mesti ada yang ada di benaknya disampaikan bila mampu tadi, saya enggak mampu. Makanya kemarin bukan kemarin, 15 tahun yang lalu ya, kita terguncang dengan berita ada kakek nenek pemulung, dia korban kambing 2 yang ada di salah satu masjid di Tebet ya. Begitu datang ke panitia, sama panitia disuruh pindah.
mohon maaf Nek, kalau untuk daftar penerima kurban bukan di sini mejanya, di sono. Neneknya itu bilang, saya mau korban, bukan mau nerima kurban. Saya mau daftar kurban. Agak kaget, sebab nenek ini kelihatan tiap tahun pasti daftarnya di penerima kurban. Tiba-tiba sekarang daftar mau korban. Ditanya sama panitianya, yang mau dikorbanin mana? Dia bilang, tuh di suami saya, dia lagi nungguin di depan. Ya, begitu dilihat, benar 2 kambing. Akhirnya viral kan waktu itu rame. Dapat hadiah dari Menteri Sosial. Menteri Sosialnya mungkin menyampaikan berita juga, dapat hadiah dari pemerintah Arab Saudi. Akhirnya berangkat umroh. Ya, umroh atau haji, saya lupa lah. Pokoknya saking melihat tuh ini begitu diliput rumahnya, cuman dari tembelan kardus ya, tapi bisa kurban. Ya bukan berarti nanti kita mau korban tunggu viral dulu ya. Tolong saya di videoin ya. Enggak gitu ya, kalaupun tidak viral di bumi, ini viral di langit. Tapi tadi penting buat kita ini untuk mensyiarkan, mendakwahkan agar orang-orang ini paham bahwa ada ibadah-ibadah ini jangan membuat kita tak tergerak hanya karena ada kalimat bila mampu. Sebab kalau kita lihat bagaimana dulu Nabi Muhammad SAW itu berdakwah itu maksimal. Ya. Contoh, ada fase di masa Nabi berdakwah itu fase dakwah jahriyah namanya. Fase dakwah terang-terangan. Ya, jadi Nabi itu ketika usia 40 tahun menerima wahyu, itu ketika menerima wahyu, Nabi tidak serta-merta mendakwahkan ini dengan masif, enggak. Tapi pertama komunikasi dengan istrinya dulu, gimana ya ini, saya dapat begini. Akhirnya apa? Ditanyakan kepada Warokoh. Warokoh jawab, ini wahyu yang datang kepadamu Jibril. Kalau memang betul dia Jibril, saya akan menjadi pengikutmu. Kaget Nabi, tiba-tiba kok ada istilah Jibril, ada istilah wahyu. Belum sempat banyak belajar tentang itu, tiba-tiba Warokoh meninggal dunia. Makanya Warokoh ini meninggal belum syahadat memang. Tetapi walaupun belum syahadat, hatinya sudah beriman ya, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi kala itu dalam kondisi yang bingung ini, apa yang disampaikan Warokoh, mau tanya kepada siapa. Warokoh meninggal. Dan bersamaan dengan itu wahyu itu nggak turun-turun. Makanya ada masa namanya inqita'ul wahyi. Wahyu itu terputus. Sampai Nabi bingung. Teriak-teriak Nabi itu. Ya, bahkan datang lagi ke Gua Hira. Lalu menyampaikan kalau menghadap ke lain. Kalau memang betul apa yang datang padaku itu wahyu, sekarang datang lagi. Tapi nggak datang-datang. Ada yang mengatakan sekian pekan, ada yang mengatakan sekian bulan gitu ya. Dan ini fase berat untuk Nabi ya. Fase di mana wahyu terputus. Sampai akhirnya wahyu datang lagi. Nah disitulah nanti Jibril yang akan menerangkan kepada Nabi perihal apa yang dibawa. Sehingga Nabi barulah tahu dan sadar apa yang disampaikan oleh Warokoh itu adalah sebuah kebenaran. Baru Nabi berdakwah, tapi dakwahnya hanya person to person. Didatangi fulan. Ya, yang menjadi momen besarnya nanti ketika Nabi itu didatangi oleh Abu Bakar. Ya, Abu Bakar kala itu, dia di saat Nabi mendapat wahyu itu dia sedang tidak ada di Mekah. Dia sedang membawa barang dagangannya, sebab Abu Bakar ini saudagar. Lagi berangkat menuju ke Yaman, bawa barang dagangan. Seperti biasanya Abu Bakar ini ketika berdagang sekaligus mendatangi rahib-rahib. Sebab Abu Bakar ini termasuk orang yang gak bisa terima apa yang ada di Mekah. Bagaimana ada orang kok nyembah patung, bagaimana ada orang nyembah berhala, bagaimana ada orang percaya dengan sesuatu yang tidak masuk di akal. Jadi Abu Bakar ini termasuk orang yang tidak pernah sujud sekalipun pada berhala. Nah, setiap lagi jalan ke satu tempat, biasanya dia akan datangi rahib. Ada informasi rahib siapa ya? Rahib itu artinya orang yang kala itu memiliki kitab suci. Agama Samawi. Ya. Mungkin Yahudi, mungkin Nasrani. Tetapi yang masih munsif, yang masih lurus. Sampai pada momen di mana Abu Bakar ini jumpa dengan seorang rahib, bertanya tentang ketuhanan. Rahib ini yang balik tanya, kamu dari mana?
Saya dari Mekah. Lah, kalau kamu dari Mekah, kenapa kamu jauh-jauh untuk mencari informasi ini? Ketahuilah bahwa di kampungmu itu Allah akan utus Nabi akhir zaman. Bingung Abu Bakar, Nabi akhir zaman, siapa yang menjadi Nabi di daerah yang berhala itu ada di setiap sudut. Mulai dicoba dilihat satu demi satu yang tidak pernah sujud pada berhala. Nama fulan. Masih belum ada gambaran. Ya, akhirnya kala itu Abu Bakar ini pulang menuju ke Mekah, barang dagangannya diminta untuk dibawa oleh pegawainya. Begitu sampai di Mekah, kala itu momen di mana Mekah lagi geger, walaupun tidak dalam kondisi yang nampak ya. Artinya grassroots yang ada di underground, di bawah itu pada ribut. Muhammad. Karena memang Nabi kala itu sudah menjadi orang terkenal. Yang di momen itu semua orang Mekah sepakat kalau nanti raja berikut untuk mereka ini adalah Muhammad. Tiba-tiba Nabi kala itu menyampaikan tentang ketauhidan walaupun mungkin hanya person to person, mulailah ramai dibincangkan. Abu Bakar begitu sampai di Mekah, dengar berita itu. Oh, Muhammad ternyata. Baik kalau begitu saya datang. Datanglah Abu Bakar kepada Nabi. Begitu datang ditanyakan, benarkah wahai Muhammad? Benar wahai Abu Bakar. Lalu disampaikan bla 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 bla. Abu Bakar yang kala itu langsung masuk ke dalam Islam. Makanya orang yang dari golongan dewasa yang masuk Islam pertama kali adalah Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar punya latar belakang. Latar belakang jumpanya dengan seorang rahib ini tadi yang membuat dia ketika jumpa dengan Nabi pun tidak banyak tanya. Dan ternyata ini yang membuat semangat Abu Bakar menggelora. Pulang dari rumah Nabi itu kala itu di sebelah bukit Marwah. Mungkin kalau yang sudah pernah ke Mekah ya, entah umroh ataupun haji ataupun TKI, mungkin udah tahu tuh Safa Marwah ya. Selesai sa'i di Marwah, kalau keluar ke arah kanan, itu akan jumpa dengan daerah lapang. Nah itu dulu ada rumah Nabi di situ. Bukan tempat lahirnya Nabi, lain. Tapi rumah, tapi sekarang udah jadi tanah lapang. Ya. Di situ rumah Nabi, keluar dari rumah itu. Rumahnya Abu Bakar itu sekarang dekat arah Jabal Ka'bah. Ya, jadi mungkin akan masuk ke masjid dulu, pelataran Ka'bah, terus agak lumayan jauh, memang agak lumayan jauh lah. Mungkin kalau 700 meter ada. Jarak antara rumah Nabi sampai ke rumahnya Abu Bakar, 700 meter atau 1 kilo. Tapi sepanjang perjalanan itu yang luar biasa, Abu Bakar ini mengislamkan 5 atau 4 orang. Lagi jalan keluar ketemu dengan Utsman bin Affan, dipanggil, Utsman, kamu saya tahu persis kan, bagaimana saya tidak pernah nyembah berhala. Oh ya memang betul wahai Abu Bakar. Lalu ceritakan, sekarang saatnya segala apa yang menjadi pikiran kita tentang ketuhanan terpecahkan. Kok bisa? Sebab Muhammad diutus jadi Nabi. Oh, nggak pakai ke Nabi, nggak. Cukup dengan Abu Bakar, masuk Islam Utsman. Ketemu lagi dengan Abdurrahman ibn Auf, ketemu lagi dengan Fulan, ketemu lagi. Kurang lebih sekitar 4 atau 5 orang. Belum sampai masuk rumah Abu Bakar, sudah masuk Islam. Ya. Nah inilah dia bagaimana kekuatan iman ketika hadir pada seseorang. Yang ada di pikiran itu bukan cuma sekedar bagaimana dia, tidak, tetapi bagaimana kebenaran itu di-deliver. Ya, kebenaran itu disampaikan. Nah ini yang kadang-kadang mungkin banyak kurang di kita. Kita kalau udah kita punya ilmunya, kita tahu tentang sebuah kebaikan, biasanya berhenti di kita tidak sampaikan ke yang lain. Mungkin ada pertanyaan, gimana saya mau menyampaikan Ustadz, saya juga kan gak bisa ngomong. Nah menyampaikan itu tidak harus ngomong. Ya kadang-kadang kalau kita ingin menyampaikan, bisa jadi kita menyampaikan dengan model yang ngajak, bisa jadi. Kita nggak bisa ngomong, tapi kalau kita ngajak, bisa. Ya, di sana ada pengajian tuh. Atau kita memfasilitasi orang untuk memahami tentang sebuah perkara, itu sama. Makanya kalau kita bicara tentang hadis idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau seorang mati, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya yang disebutkan adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu bermanfaat. Banyak orang sekarang melihatnya namanya ilmu bermanfaat kalau orang ngajarin orang. Saya ngajarkan Bapak Ibu laksanakan itu, maka setiap Bapak Ibu laksanakan saya dapat pahala. Setiap Bapak Ibu laksanakan saya dapat pahala. Tapi ternyata makna bukan cuma sekedar itu. Kenapa?
Karena maknanya itu ilmu yang bermanfaat tidak mungkin terjadi hanya karena satu orang. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan mereka akan mendapatkan pahala jariah ilmu bermanfaat siapa saja? Tentu yang menyampaikan. Yang kedua, yang memfasilitasi. Yang ketiga, mungkin yang ikut menyebarkan atau mengajak. Ya. Maka kesempatan kita untuk bisa mendapatkan sedekah jariah dari ilmu bermanfaat itu atau amal jariah dari ilmu bermanfaat itu enggak harus kita punya gelar ustadz atau enggak harus kita punya ilmu yang mumpuni untuk disampaikan, bukan, tapi sekedar lagi mau jalan, mau kemana bro? Sholat duhur dulu dah, ntar habis itu ada pengajian, boleh dah ikut, ayo, diajak, itu dapat tuh yang ngajak, ilmu bermanfaat. Ya, makanya kenapa kok muadzin itu dapat penghargaan lehernya nanti di surga panjang. Ya sekarang sih di dunia mah nggak ada yang mau lehernya panjang ya kan. Kalau gitu nggak usah jadi muadzin lah daripada ntar beda sendiri di akhirat leher saya panjang sendiri. Jangan salah. Leher panjang di surga nanti menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan itu. Ya, gimananya mungkin otak kita belum nyampe. Gimana leher panjang mulia itu bagaimana Ustadz? Belum nyampe otak kita, udah biarin aja. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Nabi, kenapa kok punya seperti itu? Sebab dia akan dapat mulia. Mulianya apa? Bukan mulianya karena suaranya merdu ya, bukan. Bukan mulianya karena suaranya disenengin orang, enggak juga. Sebab kadang-kadang muadzin suaranya banyak yang gerutu. Adzan subuh tuh, bahkan ada yang enggak seneng tuh, walaupun muslim. Lagi enak-enak tidur dia teriak-teriak, begitu. Gimana ya? Orang dibangunin untuk ibadah, dia bilang teriak-teriak. Itu untuk menunjukkan memang bukan dari segi suaranya mendapatkan kemuliaan. Tapi mendapatkan kemuliaan dari Allah dari segi sebab dia mengajak kebaikan. Gitu. Mengajak kebaikan. Makanya di awal itu selalu kalau kita bicara tentang sirah Nabi, itu fase yang disebut itu fase dakwah terus. Fase dakwah sirriyah, dakwah diam-diam. Dakwahnya Nabi kepada individu-individu. Dan bagaimana semangat itu diikuti oleh sahabat yang lain. Makanya nanti Utsman bin Affan gak sendirian, begitu udah masuk Islam, udah saya aja lah sendiri, udah. Enggak, diajak yang lain lagi, diajak yang lain lagi, disampaikan kepada yang lain. Ya. Nah, sampai akhirnya berjalan kurang lebih 3 tahun. Ya, berjalan kurang lebih 3 tahun. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surah Al-Hijr ya. Yang fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Itu seolah menjadi momen perubahan model dakwah. Yang dakwah 3 tahun dijalani oleh Nabi itu, Nabi hanya dakwahnya ketemu satu orang disampaikan, wahai fulan, ketahuilah bahwa, wahai fulan, ketahuilah bahwa. Masuk tahun keempat berubah. Sudah enggak gitu lagi Muhammad. Tapi dakwahmu Allah sampaikan langsung kepada khalayak ramai. Dibuat lebih masif. Oh, baik kalau memang itu perintah. Maka Nabi pertama kali kumpulkan keluarganya dulu, keluarga inti dari Bani Abdul Muttalib. Dikumpulkan. Begitu dikumpulkan tiba-tiba semua yang hadir di situ menolak. Wabil khusus yang paling parah adalah Abu Lahab. Kenapa kau sampaikan hal yang menghinakan kita ini wahai Muhammad? Ya, sebab kala itu Nabi dakwahnya hanya minta satu. Apa dia? Tinggalkan penyembahan pada berhala. Tapi ternyata itu buat orang-orang Quraisy aib. Bagaimana kita meninggalkan berhala dan hanya percaya pada satu Tuhan? Itu aib. Abu Lahab marah. Jangan sampai kau bawa apa yang kau sampaikan ini kepada yang lain. Sebab ini aib buat keluarga kita. Oh, ditolak. Ya, kebayang ya, Nabi baru momen pertama untuk menyampaikan dakwah ini. Tapi ternyata sudah mendapatkan penolakan. Nggak lama dari itu ada momen walimah. Jadi zaman dahulu juga sudah ada walimah ya. Walimatul Urs ya, orang nikah. Yang kumpul di situ keluarga Bani Hashim. Nabi beranikan diri lagi di situ. Sebab perintah. Ya, tidak berbicara tentang untung rugi, tidak berbicara tentang bagaimana saya, tidak. Kalau sudah dakwah itu berbicara tentang akhirat kita. Kan banyak sekarang orang kalau lagi berdakwah itu pikirannya untung ruginya. Ini kalau saya dakwah apa untungnya buat saya?
Kalau saya sampaikan tentang ini kira-kira apa untungnya buat saya? Kalau saya rugi, nah kenapa lah? Apa urusannya dengan saya? Orang-orang saya. Akan begitu. Kalau kita baca fase dakwah dari Nabi SAW, enggak begitu dakwah itu. Tidak melihat bagaimana saya untung, tidak melihat bagaimana saya rugi. Tapi melihat bagaimana agama ini tegak. Bagaimana agama ini tegak. Maka kala itu Nabi, di saat lagi walimah Bani Hashim itu, di antara orang Bani Hashim, Nabi sampaikan, lagi-lagi Abu Lahab berdiri lebih kencang lagi. Diikuti yang lain lagi, Hamzah, apa segala macam, pada marah. Kala itu Nabi, kalau dilihat dari cerita akan makin drop ya, tapi pamannya kala itu yang menguatkan. Abu Talib. Ditanya oleh Abu Talib, wahai Muhammad, yang kau sampaikan ini apakah kau yakin benar? Nabi hanya menyampaikan, wahai paman, kalau aku tidak yakin benar, aku tidak akan sampaikan. Kan kau tahu aku. Kau tahu siapa ponakanmu ini. Abu Talib paling tahu juga memang, karena ponakannya ini dari usia 8 tahun. Hidup bersama dengan Abu Talib. Sampai sekarang usianya 44 tahun. Momen itu Nabi usia 44 tahun. Ketika dakwah jahriyah itu, dakwah terang-terangan. Maka apa yang disampaikan oleh Abu Talib? Kalau memang benar apa yang kau sampaikan itu kau yakini benar, maka jangan kau tengok ke belakang wahai ponakanku. Jalan, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Aku Abu Talib mendukungmu. Makanya Nabi itu sedih luar biasa ketika nanti pamannya ini meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia itu kalimat terakhir yang diucapkan adalah aku ada di atas keyakinan Abdul Muthalib. Meninggal tidak Islam, itu pamannya. Wah, sedih luar biasa sebab orang pertama dari golongan tokoh yang dekat dengan Nabi itu yang mensupport adalah pamannya. Maka kala itu Nabi merasa bahwa insya Allah paman ini tidak lama lagi masuk ke Islam. Dan mungkin kalau ada doa yang disampaikan oleh Nabi, siapa yang diinginkan oleh Nabi untuk bisa mendapatkan hidayah, udah pasti nomor 1 adalah sang paman. Tapi ternyata pamannya. Ya, sampai akhirnya Allah menurunkan ayat kan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Ya. Sebab pamannya yang pertama. Akhirnya Nabi berani. Nah di saat itu juga Ali yang masih usia sekitar 7 tahun, 8 tahun datang kepada sang ayah Abu Talib. Ayah, apakah yang disampaikan oleh sepupuku itu benar? Abu Talib hanya mengatakan, tanyakan padanya. Lalu Ali yang mengatakan, masih kecil kala itu Ali. Kalau aku menjadi pengikutnya bagaimana wahai ayah? Abu Talib hanya mengatakan, kalau kau yakin bahwa yang disampaikan oleh sepupumu benar, maka ikuti. Akhirnya Ali masuk ke dalam Islam dan menjadi orang atau golongan anak-anak yang pertama masuk ke dalam Islam. Ya, kala itu, kala ini mungkin Gen Z nih, tapi karena bukan masih usia 7 tahun, 8 tahun. Akhirnya Nabi beranikan diri untuk mengumpulkan lebih banyak orang lagi sebab pamannya mensupport walaupun hanya pamannya di keluarga. Tiba-tiba pagi-pagi Nabi itu naik ke atas Bukit Sofa. Pagi-pagi itu Nabi teriak, ya sobaha, ya sobaha. Ke arah sana, ya sobaha. Ke arah berlawanan, ya sobaha. Ya sobaha itu artinya kalau ada orang teriak ya sobaha di atas Bukit Sofa, berarti momen atau arti pada masa itu darurat. Kita apa ya? Kalau di kita nggak ada mungkin ya. Yang teriak dengan satu kata itu memberi info kepada yang lain bahwa itu genting gitu. Apa kalau bahasa kita, bahasanya sekarang apa ya? Sekarang tergantung kondisi kan. Maling. Nah itu maling. Atau kebakaran. Atau apa lagi lah. Tapi ini satu kata aja itu untuk menunjukkan kondisinya bahaya. Semua harus kumpul di titik itu. Mungkin kalau sekarang diwakili dengan bunyi sirene. Makanya kan kalau ada penjelasan di gedung, kalau lagi ada pertemuan kan ada penjelasan tentang safety, apa tuh bahasanya? Nah itulah pokoknya ya. Wah itu begitu disampaikan, kalau dengar suara kring, kumpul lah. Itu yang dia dipahami atau yang ada di budaya Arab kala itu, kalau ada orang teriak di atas Bukit Sofa dengan kalimat ya sobaha, itu berarti penting luar biasa. Maka ketika Nabi teriak, apalagi suaranya mereka tahu dari seorang yang bernama Muhammad,
yang mendapatkan gelar Al-Amin, ngumpul semuanya itu, satu Mekah, nggak ada yang tersisa di rumah mereka. Begitu kumpul semua, Nabi langsung tanya, apa penilaian kalian terhadapku selama ini? Oh, kau Al-Amin, kau orang yang dapat dipercaya, kau. Sambil mereka menunggu berita apa ini yang mau disampaikan oleh pemuda ini. Ya, yang tiba-tiba mengumpulkan dengan kalimat ya sobah. Lalu Nabi mengatakan, kalau aku sampaikan bahwa di balik bukit ini ada perampok yang siap menghajar kalian, kalian percaya? Oh, percaya. Kalau aku menyampaikan nanti di belakang sana ada orang jahat yang siap menyerang kalian, kalian percaya? Percaya. Maka Nabi sampaikan. Oleh sebab itu sekarang aku sampaikan bahwa aku Muhammad mendapat wahyu dari Tuhanku untuk menyampaikan pada kalian, esakan Allah, tinggalkan berhala. Belum selesai tiba-tiba Abu Lahab lagi yang berdiri. Ya Muhammad, tabban laka. Atau dalam riwayat yang lain, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Kalau udah kalimat tabban ya, ini kita nggak bisa diartikan celaka. Sebab kalau celaka ini nggak terlalu ngena gitu. Kalau udah orang Arab bilang tabban laka, itu berarti sudah posisi yang, pokoknya memuncak gitu. Kalau ada orang ketangkap polisi, polisinya langsung bilang tabban laka, wah gitu ya. Itu berarti ini orang udah pasti penjara. Kalau enggak ya berarti belum gitu. Itu kalau udah kejahatan yang memuncak tuh orang nyebutnya taban laka. Nah itu Nabi dibilang begitu, digertak begitu oleh sang paman di hadapan semua orang. Wong keras itu begitu. Taban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Alihada jamak tanah, apakah untuk ini kamu kumpulkan kami ini di sini? Makanya dalam kondisi gemetar begitu Allah sampaikan firman-Nya, tabat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka bukan engkau wahai Muhammad, yang celaka tangannya Abu Lahab, tuh celaka dia. Bahkan bukan cuma dia yang diceritakan celaka di ayat ini, istrinya pun celaka. Baru Nabi agak sedikit bisa tenang. Karena ini momen pertama beliau mendakwahkan kepada seluruh masyarakat Mekah. Ternyata itu menjadi sebuah mukjizat Al-Quran. Sebab yang menghina Nabi di situ, setelah Abu Lahab ada yang lain. Pamannya yang lain, Hamzah pun sama. Hamzah, Umar bin Khattab pun sama. Tapi ini orang-orang nggak dapat surat dari Allah. Yang dapat surat hanya Abu Lahab ini aja. Tabat yada abi lahabi wa tab. Celaka Abu Lahab, celaka. Dan ternyata Abu Lahab sampai mati kafir. Enggak kebayang ya kalau jarak 2 tahun setelah itu Abu Lahab masuk Islam. Tiba-tiba ada yang baca waktu sholat, tabat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab di sebelahnya dengar. Kata Abu Lahab apa kira-kira? Udah Islam. Saya udah Islam, enggak celaka lagi. Sebab yang lain yang menghina Nabi di masa itu, ada yang 3 tahun berikutnya masuk Islam, 2 tahun berikutnya masuk. Hamzah 2 tahun berikutnya masuk Islam. Umar bin Khattab 2 tahun berikutnya masuk. Yang lain nanti ada yang masuk Islam. Tapi Abu Lahab ini sampai mati nggak masuk Islam. Ya. Mungkin bisa aja kan itu ayat turun sebab Nabi lagi dalam kondisi emosi. Kalau umpama itu ayat buatan Muhammad gitu ya. Kalau namanya ayat buatan Nabi itu pasti kan Nabi mungkin emosi. Sudah di pertemuan pertama Abu Lahab yang bikin masalah. Di pertemuan kedua Abu Lahab. Di pertemuan ini juga Abu Lahab lagi. Mungkin Nabi emosi kan. Dia bilang taban laka ya Muhammad. Oh bikinin aja ayat. Tabat yada abi lahabi wa tab. Bisa aja dibikinin ayat. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan kepada Nabi itu bukan karangan Nabi. Memang betul-betul dari Allah. Jadi Nabi nggak bisa mereka-reka mana yang mau. Nggak bisa. Dan ternyata betul apa yang sudah dikeluarkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sudah nggak bisa diganggu gugat. Sampai mati dia nggak beriman. Sampai mati nggak beriman. Padahal orang dekat Nabi, ya, di antaranya ada yang beriman. Walaupun memusuhi Nabi luar biasa. Ya, Abu Lahab tidak beriman sampai akhir. Tetapi yang membuat Nabi SAW kala itu tetap tegar, karena ada 1-2 orang yang akhirnya berkenan datang kepada Nabi dan masuk ke dalam Islam, menyampaikan keislamannya. Nah mulai dari situlah momen dakwah ini bukan menjadi lebih ringan, momen dakwah menjadi lebih berat.
Orang-orang Quraisy kala itu yang tidak mau yakin dengan apa yang ada pada Nabi, yang kafir itu tadi bersama dengan Abu Lahab, makin melihat semua orang. Siapa yang jadi pengikut Muhammad, siksa. Menjadi pengikut Muhammad, siksa. Menjadi pengikut Muhammad, siksa. Ada satu keluarga Yasir. Dari keluarga yang tidak mampu memang. Tapi karena keimanan yang luar biasa, maka mereka mendeklar keislamannya. Oleh orang-orang Arab Quraisy itu dipanggil, disiksa. Yasir dipanggil, dicambuk, disayat-sayat. Ya, disuruh balik ke agama nenek moyang nggak mau. Ya. Amr anaknya ditusuk perutnya, keluar, nggak mau lagi. Ya. Terus istrinya Sumayyah kala itu lagi hamil, dibelek perutnya, tapi nggak mati. Disuruh balik ke agama nenek moyang nggak mau. Sampai kala disiksa itu Nabi lewat. Nabi hanya mengatakan, sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sabar. Surga insya Allah kalian surga. Sampai saking dipukulin dengan batu, ya, sampai enggak sadar itu Amr. Ketika dia diminta untuk balik kamu ke agama nenek moyang, saking hilang ingatan itu sampai dia ngangguk-ngangguk. Dikira oleh orang-orang kafir Quraisy akhirnya dia mau juga. Padahal enggak. Saking ngerinya aja siksaan itu sampai hilang ingatan. Sang ibu lebih parah lagi. Sudah disayat ini ya, perutnya. Masih nggak mau, dibakarkan baju besi sampai memerah. Lalu dihadapkan ke Sumayyah ini. Diancam, balik ke agama nenek moyangmu atau kami pakaikan baju besi ini ke tubuhmu. Tetap nolak dan akhirnya dipakaikan baju yang sudah memerah itu tadi. Ketika nempel di kulit, melepuh semuanya, bahkan bukan cuma kelihatan daging, tulangnya kelihatan dan meninggal dunia. Menjadi syahidah pertama. Dan meninggal dalam kondisi senyum. Ya. Bukan cuma itu lagi. Bilal yang kita tahu sama-sama kan, budak masuk Islam. Ya, begitu masuk Islam oleh tuannya disiksa, ya, disilet-silet. Disilet-silet, diminta untuk, bukan diminta, dipaksa tidur di pasir, diikat kakinya, ditarik kuda, sampai robek semua. Nggak cukup dengan itu, disuruh balik, nggak mau. Yang keluar malah cuma kalimat, ahadun ahad, ahadun ahad. Nggak mau lagi, akhirnya ditimpa batu. Buah. Timpa, hampir rontok sininya. Abu Bakar kala itu lewat. Abu Bakar yang bilang, stop, saya mau beli budak ini. Nggak kenal pada Abu Bakar dengan Bilal itu, nggak kenal. Saya mau beli. Tuannya Umayyah bin Khalaf kala itu ngomong sama Abu Bakar, apa urusan mau beli budak ini? Ya, dia nggak akan memberikan manfaat apapun. Untukmu nggak memberi manfaat, kata Abu Bakar. Tapi untukku akan memberikan manfaat luar biasa. Aku beli. Dicemooh oleh Umayyah. Saya jual sekian kali lipat. Berapapun aku beli. Diketawain. Wah. Ya udah kalau gitu bayar sekarang. Dibayar oleh Abu Bakar. Bilal diangkat sudah dalam kondisi yang sulit bergerak. Mana remuk tubuhnya. Tiba-tiba begitu dibopong pergi dari tempat itu. Majikannya Bilal itu yang ngeledek Abu Bakar. Andai kamu tadi tawar, nggak mau, terus kamu tawar setengah dari harga aslinya dia, saya kasih. Jawaban Abu Bakar nggak mau kalah. Bahkan kalau kamu naikkan 100 kali lipat, saya beli. Kaget orang. Ada apa sebenarnya dengan pengikut-pengikut Muhammad? Tapi itu keimanan. Ya, belum lagi yang lain. Dari golongan yang, bukan cuma dari golongan yang tidak punya, dari golongan yang mampu, ada pemuda-pemuda yang masuk. Menjadi pengikut Nabi, ketahuan oleh keluarganya, ketahuan oleh pamannya, dikurung. Bukan cuma dikurung, diikat kakinya, ditarik ke atas, lalu di bawahnya diasap. Sampai rusak paru-parunya. Suruh meninggalkan apa keyakinannya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Enggak mau. Macam-macam, banyak sekali. Dalam kondisi berat seperti itu. Dalam kondisi berat seperti itu. Ada hadiah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi. Siapa dia? Dan hadiah ini datang dari kampung musuhnya Nabi. Apa hadiahnya? Kita lanjut bulan depan. Ya, pas itu ya. Tolong diingatkan aja. Hadiah di saat dakwah jahriyah. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.